Samsung Galaxy A55 baru aja keluar nih di pasaran. Lumayan banyak lah yang udah bikin konten reviewnya di YouTube. Pertanyaannya, kalau si penerus udah nongol, udah muncul di pasaran, kira-kira bagaimana dengan pendahulunya, dengan sesepuhnya? Siapa lagi kalau bukan Samsung Galaxy A54? Lo penasaran? Stay tune video ini. Gua Chandra, selamat datang di Chan Tekno. Awesome. Sesuai jargon Samsung, kira-kira begitulah yang bisa gua bilang tentang HP Samsung Galaxy A54 ini. Meski adiknya sudah muncul, yaitu Samsung Galaxy A55, ternyata ini HP masih tinggi hype-nya dan masih banyak peminatnya ketimbang adiknya si Samsung A55. Harganya juga udah mulai turun. Gua cek di marketplace antara 5-6 jutaan aja. Dari yang di awal rilisnya dulu sekitar 6 juta up, hampir 7 juta ya. Dengan mengusung desain compact, nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil juga, yaitu di ukuran layar 6,4 inch aja. Nyiptain feel yang nyaman digenggam dan nggak nyesek-nyesekin kalau ditaruh di kantong celana saat dibawa bepergian. Framenya udah berbahan metal, dibuat agak sedikit melengkung, bikin lebih nyaman lagi di tangan karena nggak kerasa tajam kalau dipegang. Feel premiumnya juga sangat dapat. Selain karena frame berbahan metal tadi, juga ditambah bagian belakang yang didesain cukup elegan karena udah berbahan kaca. Sementara model layout kamera berjejer 3, desain ala Samsung masa kini, berbentuk bundar, boba-boba menonjol, ngasih kesan keren tapi simple. Kalau lu nggak teliti, desain keren dari Samsung Galaxy A54 ini sebenarnya hampir-hampir mirip ya sama flagship dari Samsung, yaitu Galaxy S24. Soalnya desainnya ya gini-gini doang, cukup simple tapi sebenarnya tuh elegan, simple tapi menarik perhatian. Lalu untuk bagian depannya bermodel kamera depan punch hole. Cuma kalau Samsung bahasanya Infinite O display ya. Cukup keren dan udah wajar untuk harganya. Tapi sayang untuk bezel kanan, kiri, atas dan bawahnya masih dirasa agak tebel dan bikin gua agak ngurangin kekaguman gua sama desain HP ini. Frame, back cover udah flagship tapi bagian depan terasa mid range-nya. Dan itulah salah satu yang bisa buat bedain ini Samsung Galaxy A54 dengan Samsung Galaxy S24. Ya, dari bagian depannya udah jelas kalau di flagship Samsung Galaxy S24 lebih tipis dan ramping. Spesifikasi layarnya udah keren banget kok. Udah jelas pakai layar Super AMOLED andalan Samsung, mendukung XDR10 Plus dan dengan refresh rate 120 Hz yang ngacir parah. Kalau soal layar gua nggak bisa banyak bicara, cukup mantep pol pokoknya. Sebab ini brand si ahlinya pencipta layar smartphone. Warna terasa tajam banget, warna hitam terasa pekat karena pixelnya benar-benar dimatiin. Resolusi udah Full HD plus 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan di 400 ppi. Udah jelas ini HP tajam banget, nyaingin sama tajamnya layar iPhone. Apalagi ini HP udah dilindungi kaca Gorilla Glass baik di bagian depan maupun di bagian back cover belakangnya ini. Jadi tahan banting lah pokoknya. Tapi bukan berarti kalau lo beli HP ini yang mahal ya 6 jutaan lalu lo banting kan ya sayang. Intinya lo beli ini HP dengan harga 6 jutaan udah kebayar lah harga tersebut dengan layar HP ini yang luar biasa banget. Soal kecerahan udah bisa maksimal di 1000 nits yang tentunya bakalan bisa terlihat jelas di bawah cahaya terik matahari. Dengan warna beragam khas layar AMOLED bikin mata kecanduan deh buat nonton film, drakor, anime maupun YouTube streaming. Refresh rate layar 120 Hz nya juga terasa smooth, walau cuma bisa diatur ke adaptif aja, nggak bisa langsung di set ke 120 Hz nya. Tapi menurut gua ini HP kerasa smooth aja kok dibuat scroll, bikin nyaman usernya karena kerasa satset gitu pokoknya. Always on display udah jelas didukung dong karena ini seri atas ya, menggunakan layar jempolan AMOLED nya Samsung. Dan untuk durasi bisa diatur selamanya aktif. Ya intinya untuk
untuk always on display, no gimmick ya. Gak ada cerita, cuma muncul 10 detikan kayak di Poco N6 Pro atau Vivo Y100 yang udah gua review kemarin. Model dan warna jam atau notifikasi always on displaynya bisa diatur di pengaturan sesuka hati lo. Lanjut bahas dalaman ini HP. Untuk Samsung Galaxy A54 ini di tahun 2024, lo kalau beli udah pasti auto pakai Android terbaru, yaitu Android 14 dengan balutan One UI keren 6.0. Untuk video tentang fitur apa aja yang ada di One UI 6.0, lo bisa klik di atas. Pokoknya udah mantep banget, tampilan UI-nya keren, gak bikin bosen karena banyak yang diperbarui nih sama si Samsung. Apalagi kalau inget ini HP seri tertinggi dari tipe A-nya Samsung, ya untuk skala fitur pasti dimaksimalin lah di HP ini. Manajemen RAM juga baik, alias nggak boros RAM. Begitu juga dengan internalnya. Gua install banyak game dan aplikasi aja masih segini nih sisanya untuk varian 256GB ini. Lalu untuk sensor udah dipastikan lengkap ya, gyro, kompas, akselerometer, cahaya, fingerprint, ada semua lah. Fingerprint juga udah under display ya, masa HP 6 jutaan masih set, masih di sebelah nyambung sama tombol power kan ya nggak lucu ya. Udah jelas under display, dan kecepatan untuk baca sensornya juga gua rasa cukup cepat. Kalau soal konektivitas, ini HP nggak ketinggalan dong dari adiknya. Dia udah didukung jaringan 5G, meski di Tera gue belum support jaringan 5G sih, sehingga ini HP kalau gue pakai ya terasa kayak HP biasa 4G aja. Kecuali lo tinggalnya di kota-kota gede yang udah dukung jaringan 5G, udah jelas ini HP bisa berfungsi maksimal sesuai fitur yang diberikan. NFC juga udah ada ya, ya jelas semua fitur penting adalah, apalagi soal NFC wajib dong. Dan udah multifungsi juga untuk fiturnya, bisa buat cek saldo money. Oh ya, gua lupa, ini Samsung juga dibekali dengan teknologi haptic touch-nya. Ya maksudnya mesin getar ya, yang bikin feedback sentuhan layar tuh kerasa nancep. Rasa susah sih jelasin haptic touch di HP. Ini teknologi tergolong baru ya untuk Android. Kalau untuk user iOS, user iPhone pasti ya udah familiar banget lah dengan haptic touch ini. Dan gua rasa untuk sentuhan haptic touch di Samsung Galaxy A54 ini terasa keren. Mesin getarnya benar-benar memuaskan. Selain mesin haptik, untuk fitur keamanan ini HP juga udah hardware teknologi Samsung Knox. Dia bisa auto blokir app nggak jelas, misal undangan nikah APK, apalagi undangan nikah mantan di WA. Dan untuk kualitas suara gimana? Untuk kualitas suara udah dijamin keren parah cuy. Ini HP udah dibekali dual speaker atas dan bawah. Meski nggak bisa dibilang imbang banget ya untuk besaran volumenya antara atas dan bawah, tapi gua rasa cukup bagus. Bassnya terasa nendang tapi nggak terlalu parah, jadi pas lah racikannya kayak di iPhone XS gua yang dulu. Nilai aja sendiri dari video berikut. Jelas saja ini keren karena sudah ada fitur Dolby Atmos di dalamnya untuk mengatur kualitas audio di HP ini. Nah, sekarang untuk performanya, Samsung Galaxy A54 ini udah pakai prosesor alias chipset Exynos 1380 berfabrikasi 5 nanometer. Udah jelas efisien banget dan kenceng pol. Soalnya ini chipset buat ukuran aja setara dengan Snapdragon 855. Jadi bisa lu bayangin lah kencengnya seberapa. Untuk skor Antutu Benchmark versi 10 dia dapat di angka 598.580. Cukup tinggi dan masih sangat worth it untuk tahun ini. Tapi jadi ngingetin gua sama skor Antutu di iPhone XS gua yang udah pernah gua review dulu. Ya hampir-hampir mirip ya. Jadi kemungkinan performanya hampir-hampir sama dengan Apple A12 Bionic atau mungkin lebih di atasnya. Meski belum nyentuh angka 1 juta untuk skornya, no problem lah. Udah pas kok di harganya, dan dia masih kerasa kenceng banget buat game maupun multitasking. Kalau untuk skor Geekbench 6 nya sendiri sih dia dapat di angka 1016 untuk single core dan 2871 untuk multicore nya. Bisa gua bilang lumayan. Seingat gua ini skor ngelebihin iPhone XS gua sih kalau nggak salah. Jadi performa ini Samsung Galaxy A54 kayaknya bisa dibilang di atas iPhone XS. Jadi ya
antara iPhone XS dan iPhone 11 kemungkinan ya untuk performa dari Samsung Galaxy A54 ini. Jadi masih sangat worth it banget untuk digunakan di tahun 2024 ini. Dan kalau buat gaming gak usah khawatir, anti lag, anti patah-patah. Untuk Mobile Legends ini Samsung Galaxy A54 udah dapetin settingan di refresh rate ultra dan grafis ultra. Rata kanan parah deh kalau Mobile Legends aja. Jadi lanjut terus push sampai bintang lo habis. Belum lagi saat gue coba main PUBG, feelnya kayak main game di iPhone XS gue yang dulu, atau malah lebih stabil dan satset di iPhone XS gue masih nemuin frame drop atau patah-patah. Tapi Samsung Galaxy A54 ini benar-benar kerasa smooth, jarang banget nemuin frame drop atau patah-patah. Kill sana sini terasa mudah banget, ditambah dengan settingan gironya yang juga responsif karena udah hardware ya. Udah gua jelasin tadi kalau udah ada sensor gironya. Dan untuk settingannya sendiri sih udah dapetin settingan di XDR Ultra. Kalau dipindahin ke smooth atau balance atau bahkan high bisa dapat frame rate ekstrim kok. Jadi udah jelas ya, untuk performa gaming bisa diandalkan banget untuk Samsung Galaxy A54 ini. Apalagi baterainya juga udah awet, gak kayak iPhone lah tentunya. Berkapasitas 5000 mAh ditambah efisiensi daya dari Exynos 1380, dijamin bikin HP ini kerasa awet banget meski digeber main game. Walau entah ya soal teknologi pengecasannya, Samsung sayangnya masih stuck di 25 watt fast charging aja di tengah gempuran kompetitor yang berlomba-lomba bikin teknologi cas yang paling cepat. Di Vivo 80 watt, di Xiaomi udah nyentuh angka 100 watt. Gila. Tapi di Samsung nggak tahu ya kok masih bertahan di 25 watt fast charging aja. Tapi sih ini menurut gua cukup positif karena terlalu besar watt dalam pengecasan HP akan mempercepat penurunan kualitas baterai sih menurut gua. Soalnya kalau fast charging gede-gede itu kan HP ketika dicas gampang sekali terasa panas. Kalau Samsung pilih amannya aja di tengah-tengah ya, nggak terlalu gede banget tapi juga nggak bisa dibilang kecil banget ya, intinya cepat tapi aman buat baterai. Dan yang terakhir adalah kameranya. Kamera bermodelan Boba 3 yang gua rasa cukup keren ini. Soal kamera gua bisa bilang ini HP masih worth it banget dipilih buat tahun ini. Masih sangat bersaing. Berbekal kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan aperture 1.8, udah ada OIS-nya, dan kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel bukaan f2.2 plus kamera ketiga makro beresolusi 5 megapiksel. Mantep banget cuy itu hasil jepretannya. Lu bisa nilai deh untuk hasil jepretan kamera utama, dia tuh detailnya dapet banget. Pemrosesan gambar juga pas, nggak lebay, natural. Dynamic range juga bagus. Untuk jepret jarak jauh di kondisi terik ini, dia shot langit terlihat jelas warna biru dan awan-awannya juga kelihatan, nggak over exposure pokoknya. Yang bikin gua kaget ternyata untuk hasil jepretan kamera ultrawide-nya nggak jauh beda loh cuy dengan kamera utama. Ini sih nggak gimmick lagi ya kalau gini. Bener-bener kamera kedua ultrawide yang berfungsi dengan sempurna. Dia nggak jomplang sama kamera utama. Dynamic range dapet, untuk warna dapet, nggak over exposure. Gila deh. Ini kualitas kamera dari Samsung Galaxy A54 udah cukup memuaskan banget. Hasil jepretan low light juga bagus, minim noise. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 32 megapiksel bukaan f2.2. Hasil jepretannya juga cukup bagus. Gua rasa bisa lah disandingin sama iPhone XS gua yang dulu, atau malah lebih unggul HP ini. Soalnya gua kan dulu udah bilang kalau versusin HP flagship Android keluaran terbaru gini ya, iPhone lama udah jelas kurang bisa nyaingin lah. Warna tajam, detail bagus, warna kulit kerasa alami, gak dibuat-buat. Di mode potretnya entah kamera depan maupun belakang, ini HP itu keren banget hasilnya. Efek bokeh bagian belakang objek bener-bener bisa gua bilang rapi banget cuy. Ini sangat cocok disandingkan dengan hasil kamera dari iPhone sih. Dan kalau ngomongin tentang perekaman videonya, ini HP udah mendukung perekaman di 4K 30 fps. Udah keren banget lah. Mid range yang paling keren menurut gua. Meski cuma di 30 fps aja, yang penting OIS-nya udah bekerja dengan sempurna sehingga ngehasilin video yang cukup stabil. Apalagi untuk hasil perekaman video di XD dan Full XD ya jelas udah didukung 60 fps ditambah OIS dan Gyro AIS yang berfungsi dengan sempurna. Rekaman video sangat stabil, anti goyang-goyangan. Warna dan detail juga cukup bagus. Gak ada tuh isu perekaman jadi abu-abu atau bla bla bla. Ini beneran perfect. Gue nggak bisa berhenti bilang kalau kamera HP ini cukup worth it dan masih sangat bisa diandalkan untuk tahun 2024 ini.
Meskipun kalau kita nengok ke penerusnya alias adiknya si Samsung Galaxy A55, kemungkinan sih nggak jauh beda spesifikasinya dari Samsung Galaxy A54 ini. Menurut gua Samsung Galaxy A54 ini bagus untuk dipilih di tahun ini, mengingat harganya juga udah mulai turun nih daripada harga Samsung Galaxy A55 yang tentunya masih melambung tinggi-tingginya. So mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau lo suka silahkan like, kalau nggak suka ya dislike aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gua Chandra dari Cantekno. Sampai jumpa di video berikutnya.